Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola ikat rambut atau bando seperti ini ya. Ini motifnya motif crocodile steel dan pembuatannya juga mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Dan teman-teman bisa kreasikan dengan menambahkan manik-manik ataupun polos ya. Nah, ini contoh yang manik-manik. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Teman-teman bisa menggantinya benang apa saja. Saya gunakan polycherry dan katun susu. Jadi nanti beda ya, ada yang lebih lembut dan ada yang jadi kaku bandonya. Lalu ada karet rambut seperti ini. Kemudian kalau ingin manik-manik bisa gunakan manik-manik dan ada penanda, serta hook yang digunakan adalah hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, saya akan buat yang menggunakan benang katun susu. Nah, untuk benang katun susu yang saya gunakan ini adalah benang yang 6 pili ya, atau 6 helai. Awalan dulu, kemudian kita ambil karet rambutnya, letakkan di tengah seperti ini. Kita buat satu rantai. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan mulai membuat 12 SC di karetnya ya, 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rapikan ya, jangan terlalu ditarik karetnya agar tidak melar. Tambahkan satu rantai, putar, isi tiap-tiap SC dengan satu SC, jadi ada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan terakhir SC yang ke-12. Satu baris, satu rantaikan lagi, putar, kembali kita buat satu SC 12 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 terakhir 12. Nah, kita akan mulai motif bagian yang pertama ya. Di sini tambahkan 2 rantai. Nah, beri penanda di rantai kedua. Kalau teman-teman takut nanti bisa kelewatan ya, beri penanda di rantai kedua ini. Kemudian tambahkan lagi 2 rantai, 1 2. Nah, lalu kita putar. Kita skip 2 mulai dari sini ya. 1 2, di lubang berikutnya increase DC atau 2 buah DC di satu lubang. Kemudian 2 rantai, 1 2, kembali kita skip 2, 1 2, lubang berikutnya 1 DC. 2 rantai lagi, 1 2, skip 2 lagi, di rantai di lubang berikutnya increase DC. 2 rantai lagi, 1 2, skip 2, 1 2, pas ya, terakhir 1 DC. Jadi ini bagian yang pertama ya, seperti ini.
Kita lanjut ke bagian kedua, tambahkan 1 rantai, 1, kita putar, kemudian kita akan buat 5 buah DC di 1 DC yang increase ini, di DC yang pertama ya. Nah di sini jadi dari samping kita buat 5 DC, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Kemudian 1 rantai, kita putar sedikit, kita buat lagi 5 buah DC di sisi DC yang sebelahnya, di increase DC tapi DC yang satunya ya, 5 buah DC, 1, 2, 3, oke sebentar, yang ketiga, 4, 5. Nah seperti ini. Kemudian kita langsung ke bagian DC yang satu ini, kita buat 1 SC pas di puncaknya, 1 SC ya. Nah kita ulangi lagi motif sisiknya, 5 buah DC di salah satu sisi dari increase DC. Yang ini kita isi 5 DC, 1, 2, 3, 4, yang kelima, 1 rantai, kemudian DC yang satunya lagi kita isi juga 5 buah DC, 1, 2, 3, 4, 5. Nah selesai ya 2 buah seperti ini. Terakhir di sini kita di penanda tambahkan 1 SC. Oke 1 SC di penanda, kemudian kita tambah 2 rantai, lalu di rantai kedua kembali kita beri penanda, kemudian tambahkan 2 rantai, 1, 2, putar. Kita ulang lagi motif bagian yang pertama ya. Nah di tengah-tengah bagian yang sisik ini kita buat increase DC. Kemudian 2 rantai, lalu tepat di bagian 1 DC ini kita buat 1 DC. Lalu 2 rantai, tepat di bagian tengah motif sisik increase DC. Dua rantai, dan terakhir di sini saya lupa tadi memberikan penandanya, buat 1 DC. Nah, saya akan beri penanda ya di sini agar tidak bingung. Kemudian kita akan ulangi motif bagian yang kedua, 1 rantai, putar, kembali kita buat motif sisiknya ya, sama seperti yang bagian bawah. Yang ini 5 buah DC di salah satu dari increase DC, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. 1 rantai, putar, selesai ya sisi yang ini. Lanjut ke sisi satunya dari increase DC, kita buat juga 5 buah DC.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudah selesai satu sisiknya, lanjut ke bagian tengah-tengah. Ini 1 SC. Kita ulangi lagi motif bagian sisiknya di bagian ini, di salah satu DC nya ya. 5 buah DC, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. 1 rantai, putar. Ini sudah selesai. Kembali kita buat sisi sebelahnya dengan 5 buah DC juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudah selesai 2 buah sisiknya. Kembali ke penanda, kita buat 1 SC. Nah, kemudian kita ulang yang pertama, 2 rantai, beri penanda di rantai kedua, lalu tambahkan 2 rantai lagi, putar, increase DC tepat di bagian tengah-tengah motif sisik. 2 rantai, 1 DC tepat di tengah-tengah 1 DC, kemudian 2 rantai, kembali increase DC di tepat di tengah-tengah motif sisik, kemudian 2 rantai lagi, dan di penanda kita buat 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan terus ya pengulangan bagian 1 dan 2 hingga mendapatkan tinggi sesuai dengan keinginan. Nah, ini benang yang polycherry dengan motif yang sama ya saya buat. Ini saya akan contohkan cara menyisipkan manik-manik kalau teman-teman ingin membuat bandonya punya manik-manik di bagian tengahnya ya. Ini motifnya tetap sama. Pertama kita buat dulu 5 buah DC di salah satu sisi increase sama seperti yang tadi. DC yang ketiga, empat, dan yang kelima. Nah, di sini saya akan menyisipkan manik-maniknya. Caranya saya gunakan hook kecil, kemudian tusukkan manik-maniknya di hook yang kecil ini. Teman-teman bisa juga menggunakan benang ya. Lalu ini kita tarik benang warna hijaunya ke dalam manik-manik. Nah, kemudian ganti kembali ke hook yang semula. Nah, langsung lanjutkan 5 DC di sisi increase DC sebelahnya. Jadi perbedaan untuk bagian yang tidak di manik-manik dan yang diberi manik-manik adalah di
beri manik-manik kita tidak membuat satu rantai, tapi di bagian yang tidak diberi manik-manik kita mengganti manik-maniknya dengan satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi bandonya terlihat mewah dengan ada manik-maniknya. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ini saya sudah buat panjangnya sekitar 24 cm. Nah, 24 cm hingga ke karet ya. Selanjutnya saya rasa ini saya sudahi dulu bagian yang ini. Saya akan membuat ke sisi sebelahnya ya. Jadi ini untuk bagian akhirnya. Nah, kita akan isi bagian baris ini dengan 1 SC ya. Setelah satu rantai, tetap isinya 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan terakhir ini 12. Satu rantai, putuskan benangnya. Teman-teman bisa membagi bagian lingkar setengah kepalanya itu jadi tepat di tengah-tengah ya. Ini saya buat di sini 24 cm. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk sisi sebelahnya. Sama caranya ya pembuatannya dengan yang tadi, tidak ada yang berbeda. Nah, ini saya akan buat di sisi sebelahnya dengan cara dan motif yang sama. Sama seperti tadi 12 SC di bagian karet rambutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat motif bandonya ini tetap satu arah, tidak perlu membagi dua bagian motifnya ini, langsung saja teruskan hingga panjang yang sesuai, nanti tinggal di SC kan ke sisi sebelahnya ya. Ini saya ingin membuat motif bandonya dibagi dua arah, jadi kiri dan kanan dia akan bertemu di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya, jadi sama polanya, tidak berbeda. Lanjutkan, saya berencana membuat ini 17 cm panjangnya. Nah, ini yang sudah saya buat, hasilnya 17 cm untuk panjangnya untuk sisi yang ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuatnya lebih panjang bisa, tapi hati-hati dan perhatikan karena rajutan ini melar, tapi untuk motif ini agak sedikit susah melar ya, karena dia bertumpuk seperti ini. Jadi jangan sampai nanti bandonya terlalu besar. Sekarang akan kita gabungkan ke sisi sebelahnya. Ini di ujung satu rantai dulu, sama seperti tadi kita buat satu SC sebanyak 12 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, dan terakhir yang ke-12. Satu rantai, putar. Saya akan buat satu baris lagi sebanyak 12 SC ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir yang ke-12. Satu rantai. Nah, untuk penggabungannya kita lakukan dari sisi bagian dalam ya. Ini kita buat seperti ini. Dari sisi bagian dalam kita balik ya, agar rapi. Jadi jangan dari bagian luar kita gabungkan. Nah, seperti ini. Menggabungkannya langsung dengan SC. Jadi temukan kedua sisinya dengan menggunakan SC sama seperti tadi 12 ya. Nah, seperti ini SC yang pertama. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir SC ke 12. Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, tinggal dibalik, sudah selesai ya, rapikan. Nah, ini bandonya yang sudah selesai. Terlihat cantik ya, sederhana tanpa manik-manik dan terlihat mewah yang dengan manik-manik. Untuk lingkar kepalanya, ini kedua bando ini saya buat untuk dewasa ya. Jadi ini lingkar kepalanya itu sekitar 45 cm bagian yang rajutannya ya. Jadi perhatikan jangan sampai terlalu lebar karena sedikit melar di bagian karet. Nah, ini bagian tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya bisa diletakkan agak di samping ataupun tepat di tengah-tengah bagian kepala. Dan teman-teman bisa membuat hiasan ya untuk bagian yang tengah-tengahnya ini. Ini cukup cantik. Jadi untuk baby, untuk ukuran bayi bisa disesuaikan, dan perhatikan untuk bahan karet dan juga bahan benangnya agar tidak membuat iritasi di kulit ya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.